Dime tu verdad, me diré lo que estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Dimas Wibowo, yang kedua Herai Bagian Arozi, yang ketiga Irfan, yang keempat Sonia, dan yang kelima Putri Manisa. Di sini saya akan membahas tentang cara tumbuh tanaman karet dan perkembangbiakan tanaman karet. Klaim tanaman karet tumbuh baik di dataran rendah 0 sampai 200 mdpl. Pada ketinggian 400 sampai 600 mdpl, tanaman karet masih dapat tumbuh namun perkembangannya lebih lambat. Tanaman karet tumbuh baik pada suhu 25 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius dengan suhu rata-rata 28 derajat Celcius. Lama penyinaran matahari juga mempengaruhi produktivitas. Pada daerah yang kurang hujan, faktor pembatasnya adalah air. Tetapi pada daerah yang lebih curah hujannya, faktor pembatasnya adalah cahaya matahari. Dalam sehari, tanaman karet membutuhkan sinar matahari dengan intensitas yang cukup paling tidak selama 5-7 jam. Tanah yang diperlukan untuk tanaman karet adalah yang memiliki sulum dalam tanpa lapis padas hingga kedalaman lebih dari 1 meter, memiliki tekstur lempung, drainase baik, retensi air lebih besar dari 150 cm per meter, serta pH 5-6 dengan batas toleransi pH tanah adalah 4-8, tanah yang subur. Tanaman karet dikenal dengan nama latin Hevea brasiliensis, di mana tanaman ini merupakan tanaman asli dari Brazil yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Morfologinya meliputi bunga sempurna, di mana memiliki 3 bagian pokok. Yang pertama dasar bunga, yang kedua perhiasan bunga, yang ketiga persarian. Bunga karet memiliki bunga jantan dan bunga betina, di mana terletak dalam malai payung tambahan yang jarang sehingga disebut dengan bunga hemaprodit. Buah karet memiliki pembagian ruang yang jelas, di mana masing-masing ruang berbentuk generatif. Perbanyakan tanaman karet dengan cara generatif adalah perbanyakan menggunakan biji tanaman karet itu sendiri, sehingga mempermudah dalam perbanyakan tanaman karet. Biji dipersiapkan sebagai benih harus dipilih dari buah-buah yang benar-benar sudah masak. Keuntungan perkembangbiakan karet secara generatif yaitu: yang pertama, kondisi tanaman dari biji biasanya perakarannya relatif lebih kuat, sehat dan berumur panjang. Yang kedua, perlakuan perbanyakan generatif lebih mudah dan murah. Beberapa kelemahan pengembangbiakan karet secara generatif: yang pertama, tidak cepat berbuah dan varietas baru yang muncul belum tentu mempunyai sifat yang baik seperti induknya. Yang kedua, untuk mengetahui kualitasnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Pengembangbiakan secara vegetatif merupakan cara perbanyakan tanaman karet tanpa melalui proses seksual ataupun aseksual, di mana perbanyakan vegetatif ini terdiri dari bagian batang, daun, dan akar. Perbanyakan vegetatif mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan perbanyakan tanaman dengan cara vegetatif. Tanaman mempunyai sifat yang sama dengan pohon induknya, cepat berbunga dan berbuah. Selain itu, tanaman masih dapat tumbuh dengan baik pada tempat yang permukaan air tanahnya dangkal. Yang kedua, kelemahan perbanyakan tanaman secara vegetatif yaitu tidak hanya sifat yang baik saja yang diturunkan oleh induknya, tetapi sifat jelek juga diturunkan dan perakaran tidak dalam, sehingga pada kondisi angin kencang akar mudah roboh. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat batang bawah dan atas untuk tanaman karet. Syarat batang atas dan bawah untuk memperoleh hasil atau tanaman karet diperlukan batang atas dan batang bawah yang cocok dan serasi. Batang bawah tanaman karet harus mempunyai sifat sebagai berikut, yaitu yang pertama, batang yang bawah harus memiliki daya tumbuh yang baik, dan yang kedua, memiliki sistem perakaran yang baik dan tahan terhadap angin.
serta organisme pengganggu akar. Kemudian untuk syarat batang atas tanaman karet diperlukan ciri-ciri sebagai berikut. Harus berasal dari kebun yang sudah diketahui dengan jelas asal-usulnya. Umumnya, entres yang bagus mempunyai ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, mempunyai bentuk perjabangan yang lurus, di mana diameter batang harus disesuaikan dengan batang bawah. Yang kedua, cabang yang diambil berasal dari pohon yang mempunyai sifat yang unggul. Dan yang terakhir adalah adanya kemampuan untuk menyesuaikan diri antara batang atas dengan batang bawah, sehingga sambungannya cocok.